Universitas Tikubang Unisbank Semarang eksis sejak tahun 1968 dengan semua program studi terakreditasi. Universitas Tikubang Unisbank Semarang sendiri berlokasi pada ibu kota Jawa Tengah, yakni di Kota Semarang, yang merupakan perguruan tinggi swasta dengan berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan kemudahan bagi mahasiswanya untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Unisbank Semarang ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi, yang salah satunya adalah Fakultas Ekonomika dan Bisnis dengan program studi S1 Akuntansi, S1 Manajemen, D3 Keuangan dan Perbankan, dan yang terakhir yaitu program Profesi Akuntansi yang ditunjang dengan dosen yang kompeten dan fasilitas yang memadai seperti adanya bank mini, laboratorium, dan galeri investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Sirotun Nabawiyah dengan NIM 1805520214 dari kelas D1 Akuntansi, mata kuliah Audit Investigatif, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai interogasi. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Audit Investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AKMM CPA. Baik, memasuki pembahasan yang pertama yaitu penjelasan umum mengenai interogasi. Interogasi merupakan suatu teknik atau alat investigasi yang sangat penting untuk dilakukan, termasuk bagi profesional dalam bidang penyidikan menggunakan istilah interrogation. Ciri-ciri dari interogasi ini sebagai berikut. Yang pertama, interogasi bersifat menuduh. Seseorang yang bersalah tidak akan memberikan keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Nah, oleh karena itu, pernyataan yang bersifat menuduh sangat diperlukan untuk memperlihatkan keyakinan investigator. Ciri-ciri yang kedua yaitu dari tujuannya. Nah, tujuan interogasi adalah mengetahui yang sebenarnya. Artinya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah nilai fraud yang sebenarnya, dan seterusnya. Ada persepsi bahwa tujuan interogasi adalah mendapatkan pengakuan yang bersalah. Nah, persepsi ini merupakan persepsi yang salah. Seperti contohnya, seseorang yang sedang sial, ia dikira berbohong dalam wawancara sebelumnya. Karena itu, selanjutnya ia diinterogasi. Setelah diinterogasi, barulah ketahuan bahwa ia tidak bersalah. Nah, dalam hal ini, investigator seolah-olah gagal dalam pengakuan bahwa orang itu bersalah. Namun, ia sebenarnya berhasil. Interogasinya mengungkapkan kebenaran bahwa orang yang dicurigai ternyata tidak bersalah. Untuk ciri-ciri yang ketiga yaitu interogasi dilakukan dalam lingkungan terkontrol atau terkendali, bukan di sembarang tempat. Teknik persuasi yang digunakan seperti dijelaskan pada sebelumnya memerlukan lingkungan yang ada privasinya, tidak terganggu oleh orang lain yang berlalu lalang dan halangan lain seperti suara bising di tempat umum. Untuk ciri-ciri yang keempat yaitu interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang tidak berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilakunya selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama,
adanya petunjuk bahwa ia berbohong, dan lain-lain. Interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur atau tidaknya seseorang. Penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Untuk ciri-ciri yang terakhir dari interogasi adalah investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan berketetapan hati atau komit untuk tidak beringsut dari posisi tersebut. Membuat catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya. Bahkan para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi, namun pengakuan itu juga harus disaksikan oleh investigator lain. Barulah setelah adanya pengakuan yang disaksikan investigator lain, investigator mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perincian dari pengakuannya. Interogasi ini bersifat accusatory atau menuduh. Dari pandangan investigator, tersangka ini bersalah. Mungkin seorang dalam pengertian hukum dianggap bersalah kalau sudah ada ketetapan hakim mengenai hal yang bersifat tetap itu. Jadi bersalah itu arti bersalah atau guilty, dan tidak bersalah atau innocent. Sebelum melakukan interogasi, investigator sudah harus mengetahui secara mendalam semua investigative information yang relevan tentang kejahatan tersebut, termasuk informasi dari saksi-saksi, informasi mengenai bagaimana kejahatan dan tersangka lainnya. Investigator bisa berhadapan dengan tersangka yang mempunyai emosional atau yang tidak mempunyai emosional atau non-emosional. Subjek yang emosional akan mengalami beberapa hal. Yang pertama, perasaan bersalah dengan penyesalan yang mendalam. Yang kedua, ketenangan batin yang sangat terganggu. Dan yang terakhir yaitu hati nurani yang sangat terusik. Sepanjang interogasi, perilakunya mudah dikenal. Ia mudah hanyut secara emosional atau ucapan dan tindakan investigator. Postur tubuhnya tidak kaku. Ia lebih terbuka, matanya basah atau berkaca-kaca. Ia tidak menyilangkan lengan atau tungkainya. Kontak matanya dengan mata investigator mulai jarang dan berakhir dengan tatapan kosong tatapan kosong ke langit-langit atau dinding. Untuk subjek yang emosional, taktik dan teknik interogasi yang tepat harus didasarkan pada pendekatan yang simpatik. Investigator perlu menunjukkan sikap ikut prihatin dengan apa yang dialami oleh subjek sekarang akibat perbuatannya di masa lalu. Selanjutnya, subjek yang non-emosional tidak merasa adanya beban dalam dirinya. Hati nuraninya tidak terusik dengan kejahatan yang dilakukannya atau konsekuensi dari kejahatan yang dilakukannya pada waktu sebelumnya. Ia berbeda dari subjek yang emosional. Sikap emosional yang cuek merupakan hasil dari gangguan kepribadiannya yang antisosial. Nah, hal ini adalah cerminan dari akumulasi sukses dalam berbohong di masa lalu. Berhasil terhindar dari hukuman yang seharusnya diterima dalam kejahatan kerah putih. Juga ada subjek yang non-emosional. Motifnya untuk melakukan kejahatan bisa bersifat emosional, namun ketika ia menghadapi interogasi, sikapnya dingin, tidak peduli. Tidak ada keterkaitan secara emosional. Nah, baginya interogasi adalah sekedar permainan. Selama interogasi, ia bisa menawarkan pengakuannya seperti ala kadarnya. Pengakuan samar-samar, asalkan bisa lolos. Subjek yang non-emosional akan bergeming, posturnya tertutup dan defensif
kata-kata yang keluar dari mulut investigator kata-kata yang keluar dari mulut investigator bagai angin lalu saja. Nah, ciri-ciri yang menonjol dari tersangka yang non-emosional adalah ia kokoh, tidak terbawa arus emosi, tidak termakan oleh kata atau tindakan investigator. Selanjutnya, taktik dan teknik terbaik dalam menghadapi subjek yang non-emosional adalah menyodorkan factual analysis approach atau pendekatan analisis fakta. Yang harus dibangkitkan adalah rasio atau nalarnya, bukan emosinya. Ia tidak bergerak secara emosional, ia hanya tergerak dengan common sense atau reasoning. Semua tersangka memiliki unsur emosional sampai tingkat tertentu dan unsur non-emosional sampai tingkat tertentu. Andai kata dapat dikuantifikasi, ada tersangka dengan perbandingan 80 dibanding 20 atau 20 banding 80 dan kombinasi-kombinasi lain. Karena itu, sympathetic approach harus dikombinasikan dengan factual analysis approach, seperti misalnya tekanan pada sympathetic approach untuk subjek yang emosional dan factual analysis approach untuk subjek yang non-emosional. Baik, selanjutnya untuk pembahasan yang kedua yaitu langkah-langkah interogasi. Untuk langkah yang pertama yaitu direct positive confrontation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah. Jika ia mendapatkan kesan sekecil apapun bahwa investigator tidak yakin akan kesalahannya, maka ia tidak akan mengaku atas perbuatan kesalahannya. Tanpa keraguan sedikit pun, investigator menembakkan sangkaannya secara langsung atau direct. Investigator juga mengkonfrontasikan tersangka secara tegas atau positive confrontation, sebaiknya dalam posisi berdiri. Semisal dengan perkataan, investigasi kami menunjukkan bahwa Andalah yang melakukan kesalahan. Selanjutnya kalimat yang digunakan yaitu kalimat yang singkat, langsung dan tegas, direct dan positif, sambil membuka halaman tertentu dalam folder yang berisi bukti. Perhatikan investigator mengawali interogasinya dengan pernyataan yang mengesankan. Ia yakin seyakin-yakinnya bahwa tersangka itu bersalah. Nah, setelah itu investigator berkata, saya ingin duduk bersama Anda untuk menyelesaikan masalah ini. Investigator berhenti sejenak untuk menempatkan folder dan berkas lain jauh dari tersangka, menarik kursinya sekitar 1 meter dari kursi tersangka, dan duduk pada kursi yang sudah disediakan. Kegiatan investigator ini akan menciptakan suatu keheningan yang disengaja, yang disebut sebagai behavior pause, atau penulis menerjemahkannya menjadi jeda perilaku. Nah, ini seharusnya hanya berlangsung sekitar 5 detik. Namun bagi tersangka ini terasa lebih lama. Tujuan dari jeda perilaku ini adalah mengevaluasi tanggapan verbal dan nonverbal si tersangka terhadap direct positive confrontation. Nah, tanggapan verbal dan nonverbal dalam jeda perilaku ini memberikan efek. Yang pertama, perilaku kepada investigasi, petunjuk kepada investigator apakah tersangka bersalah atau tidak. Dan yang kedua yaitu insight, kemampuan untuk melihat dan mengerti secara tajam mengenai bagaimana investigator harus melanjutkan investigasinya. Langkah yang kedua yaitu langkah interrogation them.
Suatu perbedaan penting antara tersangka yang bersalah dan tidak bersalah adalah pembenaran atau justification untuk melakukan kejahatan. Tersangka yang bersalah melakukan pembenaran atau justification ketika atau sebelum melakukan kejahatan, melemparkan kesalahan menjauhi dirinya sendiri dan menginternalisasi pembenaran untuk perilaku yang menyebabkan kecemasan adalah naluri yang ilmiah. Interrogation them pada langkah 2 sebenarnya memperkuatkan pembenaran yang mudah dibuat oleh tersangka. Karena itu, mudah sekali mengungkapkan denials atau penyangkalan dari tersangka dalam interogasi. Tersangka menangkap them yang ditawarkan investigator. Tersangka yang bersalah akan mendengarkan them ini dengan seksama. Sebaliknya, tersangka yang tidak bersalah tidak akan memikirkan pembenaran untuk melakukan kejahatan itu. Dengan sendirinya, ia tidak menangkap them yang dibicarakan oleh investigator. Selanjutnya yaitu langkah ketiga, handling denials. Bagi investigator tidak mudah mendapatkan pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan tidak bersalah akan memberikan penyangkalan atau denials. Penyangkalan dapat dilakukan secara verbal seperti aku tidak melakukannya, atau dalam bentuk nonverbal seperti menggelengkan kepala. Subjek menyangkal sebagai tanggapan atas tuduhan. Penyangkalan atas dasarnya adalah pernyataan bahwa tuduhan itu palsu, tidak benar, keliru, salah alamat, dan seterusnya. Tahap penyangkalan merupakan tahap yang sangat menentukan. Jika penyangkalan tidak ditangani dengan keahlian dan pengalaman, seluruh langkah berikutnya akan menjadi sia-sia. Langkah yang keempat yaitu langkah overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertamanya adalah penyangkalan atau denials. Nah, benteng pertahanan kedua adalah keberatan atau objection. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upaya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Dengan perubahan teknik ini, tersangka mengharapkan dapat mengambil alih kendali percakapan sehingga melemahkan keyakinan investigator bahwa ia memang bersalah. Nah, dari pembobolan bank, tersangka akan mengatakan, tidak mungkin aku melakukannya, aku tak mempunyai pistol. Dengan mengajukan keberatan ini, tersangka berharap investigator akan membahas masalah pistol sehingga ia tidak mengurangi kecemasannya melalui debat verbal yang mungkin akan dimenangkannya. Investigator memenangkan langkah ketiga. Kemenangan ini janganlah dijadikan bekal untuk meneruskan teknik di langkah yang ketiga. Kalau investigator dalam langkah ketiga berupaya untuk mencegah tersangka melancarkan denials, investigator dalam langkah 4 justru memanfaatkan dan mendalami objection ini dalam dialognya. Selanjutnya untuk langkah keempat ini terdapat 4 investigator memenangkan langkah ketiga. Kemenangan ini janganlah dijadikan bekal untuk meneruskan teknik di langkah yang ketiga. Kalau investigator dalam langkah ketiga berupaya untuk mencegah tersangka melancarkan denials,
investigator dalam langkah 4 justru memanfaatkan dan mendalami objection ini dalam dialognya. Overcoming objection terdiri dari mengenali keberatan, menghargai keberatan, dan membalikan keberatan. Nah, mengenali keberatan terkadang dapat dikenali dengan mudah, misalnya dalam kasus fraud yang melibatkan petugas atau pejabat bank. Investigator akan sering mendengar, simpanan saya di bank banyak sekali, mengapa saya harus melakukan hal itu? Atau, kalau mau saya tinggal minta saja sama papi. Nah, seolah-olah orang miskin yang melakukan fraud atau melakukan fraud di bank. Tersangka juga dapat menggunakan kalimat pengantar sebagai berikut. Yang pertama, tidak mungkin aku melakukan hal tersebut. Yang kedua, aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Yang ketiga, gila apa? Yang keempat, bagaimana mungkin aku melakukan hal tersebut? Investigator harus mendengarkan dengan cermat dan mengenali pernyataan-pernyataan yang merupakan keberatan dengan tepat. Cara menanganinya juga seperti dijelaskan sebelumnya, berbeda dari cara menangani penyangkalan. Yang kedua, menghargai keberatan. Istilah menghargai keberatan bermakna investigator tidak menolak keberatan yang diajukan tersangka. Ia bahkan menghargai tersangka yang justru menyampaikan keberatan. Investigator tidak boleh membantahnya. Investigator harus bersikap seolah-olah ia memang sedang menunggu tersangka mengajukan keberatannya. Tidak boleh ada kesan investigator terusik atau tersinggung ketika tersangka menyampaikan keberatannya. Yang ketiga yaitu membalikan keberatan. Dialog sebelumnya seharusnya tidak terjadi. Investigator harus memanfaatkan keberatan yang diajukan oleh tersangka, kemudian membalikan keberatan itu dan kembali ke tema interogasi. Itulah sebab istilah yang dipakai sebelumnya adalah rewarding the objection. Investigator memberi hadiah atau reward kepada tersangka. Ia justru mendorong tersangka mengemukakan keberatan karena keberatan itu merupakan pintu kembali ke tema. Untuk langkah yang kelima yaitu keeping the suspect attention. Tersangka umumnya tidak akan tinggal diam dan bersantai. Ia ingin mendominasi percakapan atau memegang kendali dalam mengatur dialog. Ia menyangkal atau mengajukan keberatan. Apabila investigator berhasil menghentikan penyangkalannya dan memberikan keberatan-keberatan tersangka, maka tinggal satu strategi lagi yang bisa digunakan dalam interogasi ini. Tersangka dapat meninggalkan ruang interogasi atau secara psikologis menutup diri atau withdraw dan mengabaikan semua tema yang diajukan oleh investigator. Kita mungkin pernah kita mungkin pernah mengalami situasi seperti ini. Sebagai mahasiswa, kita bosan mendengarkan kuliah atau sebagai peserta seminar, kita lebih mendengar uraian pembicara. Pikiran kita melayang-layang entah kemana. Nah, kita menarik dari kuliah atau presentasi penceramah. Hal yang sama kita lakukan saat menghadap pejabat dan ia menceramai kita dengan retorika yang sudah kita dengar berulang kali atau withdraw. Tersangka sudah kehilangan percaya diri atau ketangguhannya untuk terus mengemukakan ketidakbersalahannya. Ia sudah sampai di suatu titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun. Ia berdiam diri dan investigator menjadi pembicara tunggal. Selanjutnya langkah yang keenam yaitu handling the suspect passive mood. Pada akhir langkah kelima, investigator harusnya berhasil menjalin hubungan yang baik dengan tersangka. Hubungan yang baik dalam hal ini berarti tersangka percaya
Investigator jujur, investigator berusaha keras mencari kebenaran. Ia bersedia membantu tersangka untuk mengungkapkan keberatan. Dalam bahasa Inggris, berhubungan ini dinamakan rapport. Pada tahap ini, tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya terjadi. Karena itu, sekarang ia lebih bersedia mendengarkan. Ia menunjukkan sikap kalah, kepala tertunduk, bahu menurun, kaki lemas, dan mata berkaca-kaca. Mentalnya berada pada titik yang rendah. Investigator mulai mengarah pada suatu pokok tertentu dari tema yang dikembangkan. Untuk itu, ia menunjukkan empatinya terhadap tersangka dengan sikap siap membantu. Ketika mengembangkan tema yang sudah dimulai dalam tahap-tahap sebelumnya, ia berusaha menemukan motif. Investigator mengajukan berbagai alasan untuk menjelaskan motif dari perbuatan tersangka sambil mengamati perilaku tersangka untuk menentukan alasan yang diterima dan yang ditolak. Ketika tersangka menunjukkan tanda-tanda memasuki passive mood, investigator berusaha mendekatkan kursinya dan melanjutkan dengan mencari motif. Sekaligus investigator menyiapkan tersangka untuk alternative question di langkah ke-7. Tanda-tanda resignation. Yang pertama, perubahan dalam posisi lengan dan tungkai. Yang kedua, sikap nonverbal yang menandakan persetujuan. Yang ketiga, perubahan dalam postur. Yang keempat, yaitu perubahan dalam kontak mata. Nah, perubahan dalam posisi lengan dan tungkai pada dasarnya ini adalah perubahan yang menunjukkan tersangka lebih terbuka dan membuka pertahanannya. Sikap bertahan menunjukkan dengan menyilangkan tangan ke dada dan menyilangkan satu ke tungkai yang lainnya. Dalam resignation, tersangka melepas silangan tangan atau kakinya. Tangan dan lengan yang tadinya tersilang sekarang berada di sisi tubuhnya. Dalam posisi withdrawal, tersangka menggunakan lengan dan tangannya untuk menopang dagunya. Dan resignation, ada gerak tangan menjauhi muka atau kepala. Sikap ini juga menandakan tersangka siap untuk membuka diri. Yang kedua yaitu sikap nonverbal yang menandakan persetujuan. Kepala mengangguk-angguk mendengarkan pernyataan berisi tema-tema yang dibuat investigator, menunjukkan secara diam-diam ia setuju dengan perkataan investigator. Ia telah menghayati pesan-pesan itu. Ia menginternalisasikan pesan-pesan itu ke dalam batinnya. Secara psikologi, ia sikap untuk langkah ke-7 ini. Yang ketiga yaitu perubahan dalam postur. Mengubah postur khususnya yang ke arah posisi investigator mengarah ke depan atau frontal alignment merupakan pertanda bahwa ia siap menceritakan kebenaran. Perubahan postur dengan kepala tertunduk dan tubuh membungkuk juga menandakan kesiapan dirinya. Yang terakhir, perubahan dalam kontak mata. Tanda-tanda yang sangat bisa dipercaya bahwa tersangka tidak mempertimbangkan untuk menceritakan kebenarannya adalah dari ekspresi wajah. Nah, khususnya kontak mata. Kalau ada kondisi withdrawal, ia melihat di langit-langit atau ke samping. Ketika memasuki resignation, matanya menatap ke bawah seiring dengan kepala tertunduk. Perubahan tatap mata menandakan bahwa tersangka dalam feeling mood. Tersangka berada dalam suasana batin yang penuh perasaan. Ia mengalami emosi yang signifikan. Tanda-tanda lain yaitu mata yang basah dan tangan yang menghapus air mata, suara terisak sesekali sampai akan menangis. Ketika tersangka menangis, investigator jangan meninggalkannya. Kalau investigator hilang dari pandangannya, tersangka akan menutup dirinya dan kembali ke tahap penyangkalan atau denial state.
Ketika tersangka menangis, investigator berusaha menghilangkan rasa malu yang bisa dialami tersangka. Menangis adalah melepaskan emosi yang menghilangkan tekanan batin. Ini juga tanda bahwa tersangka sudah menyerah dan memilih untuk mengaku. Terkadang berupa ledakan emosional atau emotional outburst yang membuktikan penyesalan. Bagi tersangka sendiri, ledakan emosional ini mengesankan perasaan bersalah yang mendalam. Baik, selanjutnya yaitu materi pembahasan yang ketiga, nonverbal behavior. Seseorang berhadapan dengan kobra yang sudah siap memangkutnya. Secara fisik, ia mempunyai 3 pilihan dalam menghadapi kobra tersebut. Pilihan yang pertama yaitu melawan atau fight, melarikan diri atau flight, dan berdiam diri atau freeze. Dalam fight dan flight, kita menyaksikan kegiatan fisik yang tinggi seperti dalam berolahraga. Juga seperti halnya berolahraga, flight dan fight mengatasi kecemasan melalui kegiatan fisik. Ia menurunkan tingkat stres. Kalau kita freeze, seakan-akan dihipnotis oleh sang kobra, kita merasa stres yang tinggi, ada rasa kesemutan atau mati rasa, dan ada perasaan melayang-layang. Seperti tombol yang menyalakan tubuh, kita diputar berlawanan arah sehingga tubuh kita seperti pesawat radio atau TV yang dimatikan. Dalam hal ini, orang berkomunikasi melalui saluran verbal saja. Makna ucapan kita seperti dijelaskan sebelumnya diperkuat dan dimodifikasi oleh bahasa tubuh, oleh nonverbal behavior atau isyarat-isyarat nonverbal. Nah, dalam bahasa sehari-hari kita sering mendengar ungkapan tatap mataku agar aku tahu apakah Anda menceritakan kebenaran. Banyak penelitian sosial menunjukkan bahwa 70% dari pesan-pesan yang dikirimkan dalam komunikasi antar manusia terjadi pada tingkat nonverbal. Statistik itu tentunya tidak berarti bahwa interpretasi perilaku nonverbal lebih akurat dari kedua perilaku lainnya. Statistik itu hanya mencerminkan betapa besarnya pesan yang disampaikan melalui gerak tubuh. Hal ini diketahui dan dimanfaatkan para pelawak yang menggunakan bahasa tubuh mereka untuk mengundang gelak tawa penonton. Di sisi lain, perilaku nonverbal cukup rumit untuk dievaluasi, sering menimbulkan interpretasi yang keliru, dan evaluasi harus dilakukan dalam konteks isi atau substansi verbal yang disampaikan pembicara atau subjek. Perilaku nonverbal akan dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama ada postur, yang kedua gerak tangan, yang ketiga gerak kaki, dan yang terakhir yaitu mimik muka dan mata. Searah dengan investigator sehingga ia siap berdialog secara langsung. Ketika membuat pernyataan-pernyataan penting, ia mencondongkan tubuhnya ke arah investigator seperti searah dengan investigator sehingga ia siap berdialog secara langsung. Ketika membuat pernyataan-pernyataan penting, ia mencondongkan tubuhnya ke arah investigator seperti ia ingin menggarisbawahi apa yang dikatakannya. Kalaupun ia menyilangkan kaki dan meletakkan satu tungkai di atas tungkai yang lainnya. Hal ini dilakukan dengan santai dan nyaman. Dalam wawancara selama 45 menit, ia mengubah-ubah posisi dan merubah postur yang dilakukan secara casual, atau bayangkan perilaku anak-anak yang asyik menonton kartun kesayangannya. Ada lagi gerak tangan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan hand shrug. Dengan gerak tangan ini, subjek ingin mengatakan, "Aku tidak tahu," atau "Aku tidak peduli." Hand shrug ini bisa dibarengi dengan mengangkat bahu.
Hand-shrug bisa memperkuat apa yang diucapkan subjek. Sebaliknya, hand-shrug bisa merupakan kontradiksi atau berlawanan dengan ucapan subjek. Adaptor behavior dapat dibagi dalam dua kategori. Yang pertama yaitu grooming gesture atau gerak mempersolek atau memerapikan diri. Yang kedua yaitu personal gesture, gerak yang bersifat pribadi, dan protective gesture yaitu gerak melindungi atau berlindung, atau supporting gesture yaitu gerak yang mendukung atau menopang. Seperti contohnya, grooming gesture menyisir atau membetulkan letak rambut, menggosok-gosok atau mengebas-ngebas baju atau celana seperti akan membuang kotoran, pasir, atau debu, mengambil sesuatu dari lengan baju seolah-olah ada lalat mati atau kumbang yang bertengger, memeriksa kuku, merapikan dasi atau kaos kaki, dan lain-lain. Gerakan-gerakan ini sendiri tidak mempunyai makna atau relevansi. Maknanya baru ada kalau dikaitkan dengan verbal response, dengan apa yang diucapkannya. Para pelawak memanfaatkan gerakan ini ketika mereka mengungkapkan sesuatu sembari memelintir kumis, membetulkan dasi, dan gerak lainnya. Kemudian gerak dan ucapan menimbulkan ger. Bayangkan adegan lawak di mana karyawan ketahuan menggosipkan atasannya. Kemudian ia membetulkan baju, kaos kaki, atau celananya. Personal gesture disebut personal karena ini gerakan yang lazimnya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pribadi atau personal, seperti menggaruk tangan, daun telinga, lubang telinga, dan lain-lain. Namun kali ini mungkin kali ini hanya ada rasa gatal. Orang yang menggosok-gosok tangan biasanya karena dingin, tetapi kali ini tidak ada kebutuhan akan hal tersebut. Yang terakhir, dalam protective supporting gesture, tangan mengarah atau membuat kontak dengan muka, seperti misalnya tangan diletakkan di pipi untuk mendukung atau menopang kepalanya. Gerakan ini mencerminkan keterlepasan emosional subjek dari apa yang sedang berlangsung. Selanjutnya yaitu gerak kaki. Ketika subjek menyilangkan satu tungkainya pada yang lain, ia mungkin menghentakkan satu kakinya ke tanah. Kalau hal ini sering dilakukan, ini tandanya kecemasan. Ini tidak usah berarti bahwa subjek berbohong, namun perubahan dalam hentakan kaki, misalnya dalam hal memulai atau mengakhiri gerakan secara mendadak, seiring dengan jawaban atas suatu pertanyaan bisa merupakan indikasi subjek sedang berbohong. Ini berlangsung 1 atau 2 detik, kemudian ia kembali ke gerak kaki yang normal. Gerak kaki ini juga bisa mengubah postur duduk dari si subjek dengan menapakkan kaki yang mendorong punggung ke sandaran kursi. Bisa juga disertakan kaki berpijak pada kedua kaki belakangnya. Ini adalah sikap yang menunjukkan subjek berbohong. Sikap yang dilakukannya sesaat sebelum atau sesudah menjawab suatu pertanyaan. Nah, yang terakhir yaitu mimik muka dan kontak mata. Berbagai ekspresi atau mimik muka disebabkan oleh subjek yang khawatir bahwa kebohongannya akan terungkap. Ketidakpastian apakah ia akan berhasil menutup-nutupi kebohongannya, atau mungkin kesadarannya bahwa kebohongannya sudah terungkap, sehingga ia siap mengakui kesalahannya. Kenyataannya bahwa ekspresi muka berubah sebenarnya sudah merupakan indikasi bahwa subjek berbohong. Sebaliknya, tidak adanya perubahan mengindikasikan subjek itu jujur. Dari semua perubahan mimik atau ekspresi wajah, yang paling sulit dievaluasi adalah kemarahan. Kontak mata antara subjek dan investigator merupakan salah satu perilaku nonverbal yang sangat penting untuk dievaluasi. Dalam budaya barat, kontak mata secara
timbal balik menandakan keterbukaan, jujur apa adanya, dan trust. Subjek yang pembohong tidak berani atau enggan menatap mata investigator. Ia akan menundukkan kepalanya, melihat lantai, mengalihkan matanya ke samping, seperti melirik atau ke langit-langit ruangan. Subjek berkurang kecemasannya jika tidak memandang investigator. Subjek bahkan menantang investigator seperti menatap lama atau manusia bermasyarakat mempunyai ukuran tatapan mata lama atau sekilas. Nah, subjek yang jujur ini tidak khawatir memandang investigatornya, seperti anak-anak manis di taman kanak-kanak ketika menyimak pelajaran dari gurunya. Polos sekali, bukan? Memandang mata gurunya tanpa ada rasa khawatir, dan mata berseri-seri secara spontan ketika guru mengadakan sesuatu yang menyenangkan. Bandingkan dengan kontak mata siswa SMA yang ketahuan sedang mencontek. Nah, berikut ada 5 pedoman yang harus diperhatikan ketika menilai kontak mata untuk menentukan apakah subjek pembohong atau jujur. Pedoman yang pertama yaitu umumnya subjek yang tidak melakukan kontak mata dengan investigatornya sedang merahasiakan sesuatu. Namun, investigator juga perlu mempertimbangkan kerusakan mata, seperti misalnya tatapan mata orang jereng seolah-olah melihat ke sisi lawan bicaranya, rasa rendah hati atau bawahan ketika pembicara dengan atasan. Yang ketiga, gangguan emosi, alasan budaya atau agama di mana menatap orang yang harus dihormati adalah tabu. Untuk pedoman yang kedua, yaitu untuk alasan apapun, investigator tidak boleh menantang subjek untuk menatap matanya. Nah, tantangan yang sama sekali tidak bermanfaat. Subjek yang berbohong pun akan menerima tantangan ini. Tantangan ini justru menghapuskan peluang untuk mengamati perilaku nonverbal yang sangat penting. Yang pedoman yang ketiga yaitu investigator cukup mengamati kontak mata secara casual sehingga ia tidak membuat subjek menjadi tidak nyaman. Kontak mata secara casual yang sesekali dibarengi tatapan tajam sudah cukup untuk menarik kesimpulan apakah subjek menghindari tatapan mata. Ini juga menghilangkan kecurigaan subjek bahwa perilakunya sedang diamati. Untuk pedoman yang keempat yaitu subjek tidak boleh diperkenankan memakai kacamata hitam, kecuali jika ia mempunyai penyakit yang mengharuskan memakai kacamata hitam di dalam ruangan. Kacamata hitam menyembunyikan kontak mata sehingga investigator tidak dapat menilai perilaku ini. Juga sebaliknya, investigator tidak boleh memakai kacamata hitam karena subjek seharusnya boleh mengamati sikap jujur atau minatnya terhadap pembicaraan melalui kontak mata. Hal ini menjadi lebih penting saat melakukan interogasi. Untuk pedoman yang terakhir yaitu selaku investigator jangan mengharapkan subjek terus menatapnya. Ini tidak wajar kecuali jika ia seorang wanita cantik atau pria tampan yang mempunyai daya tarik luar biasa bagi subjeknya. Baik teman-teman, itulah tadi materi yang telah saya sampaikan yaitu mengenai interogasi. Saya harap teman-teman semua yang telah menyimak materi presentasi ini bisa memahami apa yang saya sampaikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan dari awal video hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih, dan sebelum saya mengakhiri presentasi pada kesempatan kali ini, saya akan memberi sedikit kata mutiara. Kesuksesan bukanlah sebuah kebetulan. Ia adalah kerja keras, ketekunan, belajar, berkorban, dan yang paling penting adalah mencintai apa yang kamu lakukan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.